Ada satu dalil ya di dalam Al-Qur'an itu tentang haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum ya manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya itu ya. Faminhum may yaqulu Rabbana, tadi wa minan nas mayaqulu. Karena wa minhum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini. Jadi apa sih yang harus dilakukan setelah berhaji? Ini dalilnya Bapak Ibu. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, ya, dalam surah Al-Baqarah ini, Al-Baqarah ayat 200, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Jadi dalam tradisi Arab masa lalu Bapak Ibu, mereka selalu membangga-banggakan keturunan, membangga-banggakan harta, ya, membangga-banggakan kedudukan atau jabatan mereka. Itu salah satu sifat dari orang-orang Quraisy, itu bangga, ya. Makanya kalau misalnya dalam tradisi Saudi Arabia di Mekah itu atau di Arab itu, Timur Tengah itu kan nama bapak itu sudah dicantumkan ya, bin Ahmad bin Fahlan bin terus gitu sampai ke moyangnya siapa. Nah, lamun urang mah asa jarang hafal gitu, minimal katilu ya. Jadi bapak, kakek, terus di atas kakek uyut apa tuh Pak? Tapi mah Rahmat bin Suganda bin Nasih, itu hafal. Jadi kakek duka ada. Tapi tradisi orang Arab itu memang hafal itu. Makanya wajar ya kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin terus ke atas gitu. Dan itu terbawa Bapak Ibu saat memang nanti hadis itu menjadi salah satu dalil atau argumen ya dalam pelaksanaan ibadah, karena hadis itu perannya atau fungsinya adalah bayan li tafsir, dia penjelas bagi tafsir Al-Quran begitu. Jadi biasa Bapak Ibu. Nah mereka itu sekali bahkan setelah haji ya, orang-orang muslim itu masih seperti itu, sehingga akhirnya dikoreksi oleh ayat ini. Kalau kamu sering membangga-banggakan keturunan, ya, harta dan seterusnya, nah sebetulnya setelah haji itu harusnya kamu juga mengingat, hanya yang diingatnya bukan itu, tapi zikrullah. Itu Bapak Ibu. Jadi sederhana sebetulnya, kalau sudah haji ngapain? Ya banyak mengingat saja. Ya, kalau pemitos haji atau umroh kedah kumah orang Pak menjaga atau mempertahankan kemabruran, ya ini saja Bapak Ibu. Karena dalilnya juga jelas. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Nah, cuma seperti apa? Nah, seperti ini, kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Sebagaimana engkau menyebut-nyebut nenek moyang kamu tadi. Ya, atau asyadda dzikra. Bahkan harus lebih dari itu zikirnya. Gitu ya. Nah, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, karena ada sebagian dari manusia itu yang hanya memohon pada Allah kebaikan dunia saja. Gitu. Maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari akhiratnya. Nah, nanti di ayat berikutnya Bapak Ibu 201 baru muncul wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa itu ada dalam konteks haji. Itu sebabnya kenapa dari rukun Yamani ya ke Hajar Aswad doanya sama sedunia. Pas sudah lewat Yamani, Rabbana atina, itu kan fid dunya hasanah, anu tinggalin di tukang pabit aja. Pas ya batur tos bismillah akbar nurutan, bismillah tacan Pak kayak ngalewat kayak gitu. Maklum ya pertama kali kan begitu. Tapi tos awal umroh mah wah hafal lancar kesananya mah ya sendiri. Pak bi beka haram mangga Bu. Pak di bari haram tahajud sareng ieu mangga, itu sudah hafal kan. Tapi awal itu yang menentukan memang ya. Nah, cobalah diingat-ingat lagi ya Allah masa-masa kita di sana ya, sambil menyampaikan di dalam proses haji itu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah,
Kami tinggalkan semuanya di Indonesia, sanak famili, pekerjaan kami, harta benda kami. Ya Allah, hari ini aku datang menghampirimu. Ya, labbaik Allahumma labbaik, dengan segala macam dosa yang kami masih bawa, dengan ilmu yang masih terbatas. Ya Allah, kami datang hari ini. Wah, Bu, dimantapkan ya. Bade deui ka itu. Tinggal umroh ya. Umrohnya, amin. Mudah-mudahan ya kita selalu berdoa diberikan kesehatan, dikaruniakan rezeki ya, Allah yang luas. Itu. Nah, jadi kan jelas ya, doa itu ada dalam proses ibadah haji, begitu. Doa itu jangan dilupakan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi diarahkan oleh ayat itu, sesungguhnya inilah yang harus diminta, kata Nabi ya, bahwa jangan hanya minta dunia saja, tapi mintalah juga akhirat. Nah, dari sini Bapak Ibu muncullah cita-cita dunia dan akhirat itu. Cita-cita apa? Hasanah. Visi manusia itu yang beriman Islam itu adalah visinya hasanah, dunia dan akhirat hasanah ya. Jadi dunia maupun akhirat dia tetap baik, begitu. Dan itu ada ilmunya Bapak Ibu, nggak sembarangan ya. Permohonannya memang seperti ini, tapi nanti dalam pelaksanaannya, implementasinya ada cara, ada ilmu, ada di situ komitmen, ada niat yang sungguh-sungguh, begitu ya. Jadi karena Bapak Ibu sudah berjanji kan sejak pertama kali Bapak Ibu memulai tawaf itu, Bismillahi Allahu Akbar. Bi-nya itu kan mendalam artinya. Bismillah, dengan namamu ya Allah ya, yang menjadi pemilik segala sesuatu. Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang memiliki alam semesta ini. Jadi dalam Pak, kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali kekuatan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Untuk memulai perjalanan hidup itu dimulai dengan bismillah itu. Bismillah Allahu Akbar. Itu sambungannya, tali pertama. Ya. Nanti itu dibuktikan dalam mikot. Ketika mikot itulah kemudian Bapak Ibu mengambil perjanjian. Ya Allah, hari ini aku akan mengikuti ya, mencontoh salah satu nabimu yaitu Ibrahim, begitu Bapak Ibu. Nah, disitulah mulai ya Bapak Ibu bergerak dalam kehidupan itu, senantiasa menyesuaikan diri dengan syariat-syariat Islam agar selamat. Jadi untuk bisa selamat bagaimana ya, harus memegang teguh ya syariat Islam, artinya perintah-perintah Allah ya, begitu, dalam Al-Quran, dalam hadis dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara mengingat Allah? Ada 3 caranya ya. 1 zikir hati, yang kedua zikir lisan, yang ketiga zikir perbuatan. Jadi zikir itu ada 3 ya. Fadhkurullah, ayatnya itu, perintahnya itu. Kalau kamu sudah melaksanakan ibadah haji ya, maka kata Nabi sebagaimana dalam ayat tersebut, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, atau lebih hebat lagi. Nah, intinya kan mengingat Allah ya, cara mengingat Allah. Nah, pertama hatinya ini harus sejalan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti hatinya berzikir, lisannya tidak, perbuatannya tidak. Perbuatannya berzikir tapi lisan dan hatinya enggak gitu. Paket. Hatinya berzikir, lisannya berzikir, mengucapkan ya. Nah, ini perbuatannya juga menunjukkan bentuk syukur gitu. Jadi zikir hati itu ya, selalu dalam hati kita itu pertama luruskan niat selalu. Sebagaimana dalam ibadah haji ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah engkau menyempurnakan haji dan umrohmu lillah, karena Allah. Nah, itu niat berarti kan? Niatnya. Jadi segala sesuatu berawal dari niat ya. Innamal a'malu binniyah. Jadi kalau niatnya ada yang salah berarti diluruskan ya. Karena Allah itu tahu apa yang di depan dan di belakang ya. Itu wa ma khalfahum kan gitu ya, di surat di ayat kursi itu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang di depan dan yang di belakang. Nah, yang di belakang itu maksudnya apa? Motivasi.
Allah mengetahui motivasi kita. Maka datang ke sini niatkan silaturahim jadi ibadah, menuntut ilmu jadi ibadah, gitu ya. Semua jadi ibadah, gitu. Nah, itu zikir hati Bapak Ibu. Jadi zikir hati itu lebih pada niat meraih ridho Allah, memohon pertolongan kepada Allah, ya, meminta sesuatu hanya kepada Allah, begitu. Nah, sebab kalau nggak begitu Bapak Ibu, kalau nggak ada doa dalam bentuk zikir hati, manusia itu tidak selamanya mampu mengontrol perilaku, sekalipun dengan ilmu yang tinggi, ya. Badai profesor, badai doktor, badai kiai, badai ustad, itu semuanya rentan. Ilmu setinggi apapun tidak menjamin seseorang itu soleh, ya, tidak menjamin baik. Makanya ayeuna viral kan, wah dituliskan dokter ge kitu cenah. Dukanya bukan fana itu. Karena ieu mah tidak sedang hajinya orang teu ihram gitu. Teu naon. Nya cenah dokter kitu, ya. Anu profesor ge kitu. Aduh, ya sabet kumaha ieu teh. Ya. Ya, jadi tidak baik-baik saja ya, Indonesia. Ya, viral gitu kan. Ya, orang-orang terdidik kan, orang-orang terdidik ya. Ya, saya pernah komen di ya di apa namanya di medsos. Saya bilang kan ada yang upload gitu ya. Jadi kenapa katanya ilmu itu tinggi tapi tidak bisa mencegah perilaku. Nah, jadi mau gelar dokter, profesor, kiai bahkan ya ustadz gitu ya. Pesantren A gitunya yang harusnya melindungi anak-anak santrinya jaringanannya jadi predator Gusti pemimpin gitunya, wah kamu ayo terus karena medsos mah Bu ya itu kayak kabar kieu wah muncul nami Lisa lieur saha cekabe teh ujug-ujug aya Lisa gitu. Kamulah dunia ya encan mah masalah korupsi nah kan triliun hayo itu dari mana sih kita harus mulai kita membenahinya. Nah eta Bapak Ibu, jadi dari mana sih kita harus mulai? Apakah dari kampus, dari majelis taklim, dari pesantren, atau dari rumah gitu ya, dari mungkin dari rumah gitu atau gimana gitu ya. Nah itu kan karena tadi, jadi ada yang harus diminta Bapak Ibu, yaitu apa? Doa. Saya di situ komen, tidak selamanya ilmu itu mampu mengendalikan perilaku kita. Ada satu tambahan yang harus disampaikan, yaitu apa? Minta kepada Allah, doa. Kan gitu ya, dilindungi kan, gitu. Minta dilindungi oleh Allah, gitu. Minta diberikan petunjuk. Nah itu Pak Ibu. Makanya saat mau tidur, mau pergi kan begitu, ada Bismillah. Bismillah itu tuh talinya yang menyambungkan. Ya, itu sebabnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir kan setidaknya ada 8 amal yang dimulai dengan Bismillah. Dari mulai mengenakan baju, mengunci pintu, ya, mengendarai mobil, begitu tuh, menyembelih, walaupun tidak Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada kata Bismillahnya, gitu semua. Hendak makan minum, nah itu diantaranya ya, gitu. Jadi itu zikir hati. Artinya zikir qalbu itu ya mengingat dalam pengertian menyebut nama Allah. Ya. Pan burangnya lamun keur aya masalah terus ngambek, kade nyebut nyebutnya maksudnya ingat Allah ya, istighfar. Nah, seperti itu. Nah, lisan itu berarti nyambung ya dari hati ke lisan. Jadi mengakui dalam hatinya itu rasa bersyukur, semuanya dari Allah. Ya, bukan semata-mata karena kemampuan kita, tapi dari Allah. Nah, zikir lisannya baru ya. Kalimat zikir itu memang yang diajarkan sih tidak banyak, cuma itu oleh Nabi itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan dulu sejarahnya begini, ketika Nabi Adam sedang tawaf ya, itu didatangi oleh malaikat. Wahai Adam, sedang apa engkau? Aku sedang tawaf, melaksanakan perintah Tuhanku. Sesungguhnya kata malaikat, kami telah tawaf di tempat ini 2000 tahun sebelum engkau datang. 2000 tahun sebelum Nabi Adam ada, kata malaikat, kami sudah tawaf. Lalu Nabi Adam tanya, apa yang kau baca?
Nah kata malaikat Jibril, kami membaca subhanallah. Kalau begitu saya tambahkan, kata Nabi Adam, aku menambahkan walhamdulillah gitu. Nanti pas Nabi Ibrahim sedang tawaf juga sama ditanya, wahai Ibrahim sedang apa? Aku sedang tawaf gitu ya. Sesungguhnya moyangmu Adam telah tawaf sebelum kamu, dan kami telah tawaf 2000 tahun sebelum Adam. Begitu. Kata Nabi Ibrahim, apa yang kau baca? Kami membaca subhanallah. Moyangmu Adam menambahkan walhamdulillah. Kalau begitu aku tambahkan wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah pas Nabi Muhammad sedang tawaf juga sama ditanya. Lalu terakhir ditambahkanlah wala haula wala quwata illa billah. Jadi Bu, ya dasar kita untuk bertasbih di setiap pergerakan dalam tawaf. Apa dalam ibadah haji? Tawaf, sa'i dari Arafah ya menuju Arafah ke Muzdalifah, itu saja zikirnya itu. Subhanallah walhamdulillah ya. Kan ketika akan berangkat ke Arafah ya, Allahumma inna ya ilaika tawajjahtu, Allahumma inni ilaika tawajjahtu wa alaika wa bika i'tasamtu wa alaika ya tawajjahtu dan seterusnya ya. Jadi faj'alni mimman tubahi bihil yauma malaikatu, jadikan ya Allah kami ini orang-orang yang dibanggakan olehmu di Arafah itu di depan para malaikat. Itu kan doa. Sampai ke Muzdalifah juga doanya ada ya. Allahumma inna hadhihi Muzdalifah jumi'at fiha al-sinah mukhtalifah. Ya Allah, di Muzdalifah ini banyak sekali lisan-lisan yang berbeda yang memohon kepadamu. Karena jutaan orang di situ. Sampai ke Mina begitunya. Itu zikir lisan. Ya. Gitu. Makanya faidza afattu min Arafat ya, kalau kamu sudah bergerak dari Arafah itu, maka fadhkurullaha wadhkuruhu ala ma hadakum, dan teruslah engkau berzikir atas petunjuk-petunjuk Allah itu. Wa inna min qablikum laminadh dhalin, karena engkau sebelum ini, kata Al-Qur'an, itu adalah orang-orang yang sesat, orang yang tidak tahu, tidak paham bagaimana menjalani kehidupan. Itu apa Ibu ya. Nah, baru zikir perbuatan. Itu zikir perbuatan. Nah, lalu bagaimana sih bentuk konkretnya ya, implementasi zikir itu? Satu, beribadah, berdoa, beramal saleh, bersyukur, memuji Allah, mensucikan Allah ini ya. Ibadahnya ada dua kan, ada mahdhoh, ada ghairo mahdhoh. Yang mahdhoh itu salat, saum ya. Yang ghairo mahdhohnya lebih banyak. Ya, baca Quran, silaturahim, ya, menjenguk orang sakit, bersedekah dan seterusnya. Gitu. Itu yang ghair mahdoh, berdoa. Nah, di ibadah mahdoh nanti lihat Bu, ada sholat sunnah, sholat sunat. Ya, nah ini salah satu cara upaya untuk menjaga kemakruhan itu adalah di melaksanakan sholat sunnah. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalnya yang wajib itu kan kita mau melaksanakannya karena wajib ya, gitu. Tapi yang sunnah ini yang susah. Ya. Sunnah itu kan dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak rugi harusnya. Tidak apa-apa, bukan begitu Pak. Coba dirubah sekarang ya. Jadi Pak Bu rubah cara pandangnya sekarang, bukan tenanaon wah dikerjakan pahala Pak, cenah mun dikerjakan wah tenanaon, bukan begitu. Enggak dikerjakan rugi gitu, sebetulnya rugi Bu Pak ya. Gitu. Karena ibadah yang satu ini memang itu apa ya, menjadi ajang pelatihan diri gitu. Dan memang rada hese Pak, sunat itu sunnah ya, yang akhirnya model saum kan ada saum sunnah. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumi dahri, rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang saum Ramadan diikuti 6 hari ya bulan Syawal, maka pahalanya seperti saum 1 tahun. Coba kalau enggak rugi enggak? Rugi. Abi mah rugi ya. Komo utara puasa sunat Senin Kemis mah. Misalkannya warga Senin Kemis tawa banyak hal, banyak rintangan. Sama suka gitu Pak, kadang-kadang mendingan Syawal ya. Jadi seolah sepanjang tahun gitu.
Karena ya Senin Kamis oke henteu mah gitu. Karena apa? Memang di aspek puasa sunnah juga itu tantangannya berat. Ya, gitu. Kan cobanya apalagi kalau puasa sunnah henteu sahur. Ai saum Ramadan mah teu sahur ge dipaksakeun kuat, tapi saum sunnah mah teu sahur teh udah niat itu udah goyang. Ya, jam 8 ningali kopi. Ayo kumanya ya kopi gitu aja. Kamu ditawaran gitu. Pas gitu teh dinya aya nu ieukeun comro. Alah, comro yang kopi. Comro kopi gitu nya. Asa nyetel ya cenah. Kamu sok udun mah ya. Ada yang merokok mah kan, wah ini udah sempurna katanya. Kopi ya, kopi hitam, aya combro jeung rokok, udah gitu, aman. Ya. Kan itu teh kepikiran Pak, ada saum sunnahnya, komo henteu nanti henteu sahur. Gitu, henteu sahur. Angsa batakeun heula we engke deui we. Aya nu keyeung pokona mah saum we. Pas jam 8 kuat kene jam 10 teh itu asa lieur nya sirah teh. Asa sirah teh asa duka kapanasan tadi kitunya cenah Bu abi teh nuju bade naik angkot. Nah, aya we alasan teh mulai duka kapanasan tadi asa lieur kumaha tuh. Cenah tuh batal heula we ayeuna mah gitu. Ya, asalnya mah kuat, Bu ulah dieukeun Ibu. Pan bulan puasa kan ya aya kisah gitu tanya, sok anu dongeng ini radio naon. Jadi cenah aya tiluan ibu-ibu cenanya ke bulan puasa ke pasar baru. Tadi cenah orang ieu urang cenah ngabuburit gitu. Nya ngabuburit ka pasar baru ngabuburit tanya. Aya meureun ningali balanjaan Bu, aya baju, aya wah naon-naon kitu nya sibuk. Aya kan kitu ku si tukang itu teh. Cenah pami acuk nu ieu ukuran saya di mana? Oh, cenah boy tambah di lantai 3 kahandap deui gitu kan. Cenah boy tambah lantai 5 ka luhur deui. Galila meureun capek. Cenah ibu cenah urang istirahat heula, istirahat teh di luhur deket Pujasera deh. Ayo teh itu cenah itu mie kocok lain cenah nya itu mie kocok cenah Bu urang mah kitu niatna cenah urang mah saum cenah urang mah ieu we cenah teh ngabuburit nya cenah tiluan teh masih kuat keneh Pak pikirkeun jam 12 lewat meureunnya aya teh cenah meuni loba nu eta ngamie kocok heeh aya bala itu naon eta mah cenah eta es campur alah cenah terutama cenah ngobrol-ngobrol nu hiji teh cenah Ibu tapi ulah beja-beja cenah nya abi ieu we sok atuh cenah mah moal cenah sok we cenah tanggung jawab hiji we masuk teh ya kami kocok ningali suku teh meureunnya loba gitu. Da si teh ngobrol deui kan. Lain cenah meuni kesangan kitunya cenah kocok teh. Puguh meureunnya kesangan teh da susuruputan gitu jeung lada. Ngadeuketan we cenah teh kana bangkuna. Cenah ibu teh di ladaan atuh cenah itu wah gitu. Ujung-ujung nama cenah abi kitu hiji we cenah. Batal nu kadua teh Pak. Nu katiluna kitu sarua ujung-ujung namanya. Jadi hese memang gitunya. Ilmu mah ilmu eta teh Pak Bu. Aya wajib tapi tetap tidak bisa mengontrol. Ya, gitu. Apalagi yang sunat. Kalau mau sunat mah ya karena ge sunat gitu kan. Nah itu tadi pikir cenah mau naon bala. Aduh kalau ngedekan rugi Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satu bentuk upaya untuk kemakmuran menguatkan mental kita ya itu dah dengan melaksanakan hal-hal yang sunat. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya, sebagai satu jalan yang kita pilih nanti untuk bisa terus begitu ya menguatkan diri. Karena Bapak Ibu ketika sholat di belakang makam Ibrahim itu tidak sembarangan itu kan sholat sunat kan, sunat di belakang makam Ibrahim. Makom itu apa Bu? Ya, makom itu kedudukan makom. Ya. Dan itu dicapai oleh Nabi Ibrahim luar biasa sampai dia disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan juga dia di Al-Quran ditasbihkan, ya ditetapkan sebagai uswah. Qad kana lakum uswatun ya fi Ibrahim waladina ma'ah. Jadi dua nabi yang ditetapkan sebagai uswah itu di Quran cuma dua, Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad kan jelas ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau Nabi Muhammad mah laqad kana lakum fi rasul disebut dulu namanya Rasulullah baru uswah. Kalau Nabi Ibrahim uswah dulu baru disebut nama, itu bedanya. Tapi dua-duanya ini manusia besar, orang-orang hebat, nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Ya, jadi dalam diri Nabi Ibrahim itu ada uswah
dan orang-orang yang beserta dengannya. Ya. Nah, itulah makanya Bapak Ibu ketika kita berhaji itu mengambil posisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ketika Bapak Ibu sholat di belakang makam Ibrahim, itu Bapak Ibu sedang berusaha untuk meniti jalan mencapai makom, mencapai derajat, ketinggian, kemuliaan di sisi Allah. Ya, makom itu status, ya, makomat. Jadi tiap orang itu Pak Bu punya makom-makomnya, ya, begitu. Tobakon an tobak. Jadi manusia itu bertahap demi tahap mencapai makom itu. Gitu. Dari mulai pertama misalnya ya, akhlak-akhlaknya ya. Misalnya yang pertama taat beribadah. Ya, karena sebaik-baiknya ibadah itu kan sholat pada waktunya. Nah, bisa nggak tepat waktu terus berjamaah. Nah, nanti kemudian disusul dengan sholat sunat. Sholat sunat ada berapa macam Bapak Ibu? Sabar aja Pak. Ayo, yang hafal saja. Hiji naon? Sunat rawatib. Ya kan, qobliyah ba'diyah ya. Terus duha, syukur wudu, tahiyat masjid, syuruk, taubat, istikharah, witir, taraweh, hajat. Hah? Ya udah taubat. Salat mutlak. Hajat, terus apa lagi? Tarawih. Ada 33 Bu. Ya, sholat sunat itu. Istisqa. Nya, semuanya apa? Orang suka yang minta hujan, istisqa. Terus sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Terus apa lagi? Ya udah. Ya? Ayo. Banyak ya? Iya. Nah, kalau yang itu tuh masih perbedaan pendapat ya. Susah Sa'ban itu apakah ada sholat atau tidak, ada saum atau tidak, kan gitu ya. Gitu. Ya, saya ingin hanya menegaskan saja bahwa sesuatu yang sunat itu memang selama ini gitu. Sebetulnya di situ kata kuncinya. Orang untuk bisa mendapatkan makomat tadi. Ya. Makanya bagi seorang Nabi Muhammad itu kan jadinya pilihannya wajib ya, seperti sholat malam itu mendasarkan pada diri kenabiannya ya. Tapi kan ketika ada sahabat yang tanya apakah kita wajib ya Rasul sholat malam itu, tidak. Karena Rasul tahu ya kemampuan kita itu tidaklah pasti sebanding dengan memang apa yang didapat oleh Rasul sebagai Nabi. Kalau Nabi itu yang namanya tahajud itu menjadi satu kewajiban ya, gitu. Jadi banyak nilai di situ kan, apalagi tahajud ya, asa anjakuna maqamah mahmuda. Jadi makomnya itu terpuji ya, kesabarannya, keikhlasannya dan seterusnya. Itu ada penelitian Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang biasa sholat sunat ya, terutama juga tahajud itu relatif lebih siap menghadapi kehidupannya, lebih siap secara mental menghadapi ujian ataupun tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Itu sudah ada pembuktian ya. Begitu. Ya, sejarah juga membuktikan ya. Orang-orang besar itu juga mereka adalah orang-orang yang tahajudnya itu luar biasa. Imam Ghazali ya, Imam Syafi'i itu sampai punya karya yang sangat besar ya. Imam Ghazali Al-Ihya Ulumuddin, karena Imam Syafi'i itu karena mereka tiap hari melaksanakan tahajud. Gitu. Jadi produktif tahajud itu Pak ya. Dan memang berat kan ya, rasanya tuh nggak susah gitu. Kadang-kadang bangun gitunya tengah malam culak cilek, ningali jam jam 2 kan asal yo kene tengah puting kene murungkut deui gitu. Terus saya jam 3 teh alarm berbunyi lagi ya. Jam 3 teh pasti masih jam 3 kayak jam 4 gitu. Terus sekalian sholat subuh. Kita bablas weh. Ya. Pas bangun teh keur komat. Alah, sholat subuh buru-buru wudu gitu. Kadang jam 1:30 atau jam 1:30 terbangun ya. Ka toilet we heula pipis unggul gitu kan. Engke we cetek wudu nama jam 3 cenah. Terus kene kalau udah ngegolol itu pasti tidur lagi Pak. Dan itu memang nggak mudah ternyata ya. Kalau nggak biasa atau nggak membiasakan diri Bapak Ibu sholat tahajud itu susah. Duha juga sama.
dasa kagok gitu kan, pak pikpok masak gitu kieu berangkat ke mana itu nu kerja ke kantor misalkan nih, ayo jam 8 kayak di kantor, pas di kantor tamu ngobrol heula ke jam 11, tentu nama teka bagian 2 ngesek juhur cina gitu. Ya begitulah manusia memang ya, selalu ada hambatan-hambatan gitu ya. Jadi kadang kan zuhur tidak tepat waktu, aya urusan kantor, asar aya tamu, ya, maghrib gitu, aya macet di jalan, isya ya capek tunduh, subuh kaberangan mah nggak ada alasan bapak, da macet ente aya tamu gitu. So, amun salat subuhna misalkan alasan tapi salat subuh da tamu macet henteu sok. Anya ayeuna capek henteu karek bangun tidur disungkeun istirahat. Enggak ada alasan tah bangun subuh. Tiris paling eta hungkul. Aya cai haneut cenah wuduna cai haneut atuh ya gitu. Nah, jadi sekian banyak Bapak Ibu salat-salat sunat itu ya, itu yang sebetulnya tangga kita untuk membentuk makomat, makom itu. Nabi Ibrahim itu kenapa sampai ada ungkapan wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim itu tempat salat. Artinya di situ ada contoh, ada uswah. Bagaimana Nabi Ibrahim itu menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian hidup. Ya, kan diuji. Dan ujian terberatnya adalah pada saat dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Itu yang sangat berat. Dan ada 2 ya, ketika beliau meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail di tengah gurun yang tandus yang sekarang menjadi Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah ketika usia sudah dewasa, udah remaja ya, Ismail, lalu ada perintah untuk dikurbankan. Nah, 2 itu yang sangat dirasakan berat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu dilewati Bapak Ibu. Makanya makomnya dapat ya, makomatnya itu. Sampai Robbi ini askangtu min dzurriyyati, ya Allah wahai Rabb, aku tempatkan ya keturunanku gitu ya di tempat yang tandus gitu. Ya, berizatin ya. Jadi tanpa ada tanaman sedikit pun. Gitu. Untuk apa? Liyuqimus shalah, untuk selalu menegakkan salat. Gitu. Jadi saat Nabi Hajar dan Ismail ditinggalkan itu dalam keadaan tidak ada makanan ya, tidak ada minuman. Makanan itu hanya kurma saja, itu sedikit. Nah, pada saat kehausan kan ya, anak kecil, bayi, yang kemudian disitulah ya nanti ada kaidah sa'i itu berjalan berlangsung gitu ya, bolak-balik nyari air tidak dapat, tapi akhirnya kan rezeki itu setelah ikhtiar maksimal ada di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Kekuatan kaki seorang bayi kan seberapa besar Bu, tapi cuma diketuk begini air keluar ya, harusnya digali kan, harusnya mah digali, bila pun dibor gitu. Tapi hebatnya waktu itu Allah tunjukkan kekuasaannya bahwa hanya dengan mengetukkan kaki Nabi Ismail maka keluarlah air. Lalu sama Hajar kan zam kumpul akhirnya jadi air zam-zam ya. Nah, jadi ada sholat syukur wudu, ada sholat tasbih ya, ada sholat zifaf atau zafaf, ada sholat sunat qital, banyak tuh 33 ya. Kalau zafaf itu kalau pengantin mau akad nikah itu ada sholat sunat 2 rakaat sebelum atau setelah nikah, ada terus disunahkan ya. Kantos Bapak Ibu do kapungkur atau kita mah ulangi sok nah, ibu jeung bapak enak KKUA deui ya, KKUA disahkeun deui tah ibu namanya salat sunat 2 rakaat setelah itu ada Bapak Bu sunahkan itu nya gitu diulang gitu Pak, kurang apa ya Pak salat sunat itu ya, salat sunat sebelum akad dan setelah itu ada 2 rakaat ya, banyak. Itu namanya salat zifaf ya. Ada salat qital pada saat perang, ada salat ketika keluar dari Ka'bah ya, bahkan salat sunat sebelum tawaf juga ada sebetulnya ya. Nah, cuma itu tidak selalu kita kerjakan ya. Pertama memang jarang, kedua tidak dipelajari gitu, padahal ada Bapak Ibu. Nah,
Jadi coba dari sekian salat sunat yang 33 itu, manakah yang memang selalu didawamkan oleh kita? Ya, yang paling utama adalah tentu salat sunnah rawatib, ya, rawatib, tahajud, duha. Rawatib itu kan mengikuti salat wajib, ya, qobliyah dan ba'diyah, ya. Zuhur, qobliyah, ba'diyah. Asar? Hah? Ba'da nggak ada. Jadi qobliyah. Maghrib? Ada yang ba'diyah, ada yang qobliyah, ba'diyah. Isya? Qobliyah, ba'diyah. Subuh? Qobliyah, ya, qobliyah saja, tidak ada ba'diyah. Nanti subuh disambung dengan salat syuruk. Ya, makanya di Masjid Nabawi kan Bapak Ibu lihat jam, ya. Kalau keluar pintu gerbang tuh, gerbang pas keluar pintu gerbang teh subuh, ada syuruk, ya. Syuruk jam seberapa, Bu? Subuh, syuruk. Ya, 6 lebih lah, ya, 6 lebih 15, setengah 7 gitu, 6 lebih. Ya, jam 6 lebih 15-an itu. Jadi setelah salat subuh, berzikir, bertasbih, baca Quran, nanti syuruk baru salat syuruk. Ya, kalau misalkan masih pengen di Masjid Nabawi, diteruskan sampai jam 7 lebih 20 baru salat duha. Namanya kayak ke pondokan, ke hotel. Nah, langsung aja di hotel banyak nyata ikan patin tadi. Naon cenah ini menuna, ya. Terong. terong barejeng terong teh nya dimasaknya teh kitu geuning. Asal dikulub sukeun. Ya. Bada asar qobla. Asar tuh qobla, ya. Qobliyah. Badiahnya nggak ada. Zuhur mah qobliyah badiah, ya. Ya. Nah, baru kan setelah duha ke hotel, ya. Tak sama ke hotel tuh di bawah tuh kan aya nu dagang bakso gitu. Bangsa pecel gitu nya. Bala-bala, wah resep eta. Coba itu tuh jadi kenangan, ya, Pak, ya, Bu, ya, bahwa bagian dari ibadah haji itu memang ada gitu sesuatu yang unik dalam kehidupan itu. Pas ke hotel teh turun tina bus kan gitu nya. Bus eta bus salawatnya turun teh. Pas mau ke hotel teh, wah, di bawah teh dagang idang iya. Karena kita kan bosan, ya, kalau sudah 20 hari ke sana tuh udah bosan makanan-makanan dari yang disiapkan itu. Ya, teh kan makan pagi, ada tulisan kan, makan pagi kasih angke siang pada day gitu. Macam-macam, ya. Nah, itu menjadi sebuah kenangan bagi kita, ya, bahwa kita memang pernah, dan itu semua bagian dari ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu, sunnah ini, salat-salat sunnah ini penting untuk kita jaga, ya, minimal, karena ketersambungan untuk zikir pada Allah itu salah satunya di salat. Ya. Salat itu menggabungkan tiga-tiganya, zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan. Kalau sedekah dia zikir perbuatan saja. Kalau Bapak Ibu mengucapkan tahmid, tasbih, itu zikirnya lisan saja. Kalau hatinya sedang connect kepada Allah, itu zikirnya hati saja. Tapi salat itu bergabung tiga zikir itu. Gitu. Makanya tadi prinsipnya kalau nggak dilaksanakan rugi memang. Ya, berusahalah Bapak Ibu sekuat tenaga untuk membiasakan. Ya, karena ini makomat, jenjang kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ya, kebaikan di sisinya, begitu terus. Karena tidak semua orang bisa ternyata. Ya, di antara kita pun pastilah, ya, ada yang dawam di salat duhanya tapi mungkin tahajudnya agak susah. Ada yang dawam di tahajudnya tapi mungkin duhanya agak kelewat-lewat, ya, atau rawatibnya malah, ya, pas datang ke masjid nges mulai komat. Aduh, kumaya rawatibnya komat, ya, hese kadang-kadang, ya, datang ke masjid itu udah komat. Nah, dari orang biasa gitu, Pak, mulai Jumatan nungguan, Jumatan teh di luar keneh kan gitunya, ngarobrol, anu ngararoko, pas nges Allah
Allahu Akbar, karek wudu. Jadi pas datang ke masjidnya ke khutbah, harusnya kan sebelum. Ya. Apalagi ada ungkapan kata Nabi khairus sufu fil awal. Saf yang paling baik itu di depan. Orang apa Pak Mungbung? Batur mana hadisna sop yang paling utama itu di depan kata Nabi. Khairus sufu fil awal. Orang makan hayang tukang-tukang, nyarande gitu-gitu. Mun ka Masjidil Haram gitu kan. Nyarande pojok gitu padahal ya harusnya mah nah itu gitu Pak. Makanya Bapak Ibu lihat kan kalau di Masjid Nabawi itu seringnya orang India, Afghanistan, Pakistan di luar gini Pak. Padahal di jero teh kosong. Orang kan kejebak ke rumah orang teh tinggalin, wah di luar sepi, di luar ikut. Padahal mah kosong di dalam itu. Kecuali kalau bisa haramnya, di haram kalau sudah koma telat tamat bisa masuk. Wayahna di pelataran ya. Kan ada askarnya kan. Di Madinah mah relatif lebih ini sebenarnya lebih mudah gitu ya. Pas komati kan turun masih bisa ke dalam. Pas azan tuh ya, karena azan dan komat lama. Gitu. Tapi orang-orang tuh nggak tahu kayak lebih nyaman di luar gitu ya. Gitu. Padahal dalam juga lebih nyaman, lebih dingin, lebih enak gitu sebetulnya ya. Air zam-zam kan dekatnya tong-tong yang zam-zam itu gentong-gentongnya kan banyak gitu. Nah itu teh Pak Bu memang mental sebetulnya, karena dari dulu kita memang selalu begitu cara berpikirnya bahwa sunnah itu nggak apa-apa gitu. Padahal katanya khairus sufu fil awal, sebaik-baik saf itu di depan gitu. Nah ini jadi tradisi ya mental bangsa kita, mental orang tuh gitu, kadang di belakang nyender pojok gitu ya. Padahal kata Nabi di depan tuh yang paling baik itu dekat imam gitu ya. Nah nyobaan kalau sholat Jumat di haram hayang diharap hese ternyata. Kalau mau Jumatan itu kan mesti jam 9 kita sudah berangkat ya. Masjidil Haram kalau mau di depan atau melihat Ka'bah. Kalau enggak pasti di belakang. Jam 11 kayak itu udah ketutup, nggak bakalan. Iya, kita sama namanya itu. Di Busdai makan jam 11 ya masih kene lawah. 11 di tempat parkir kene di itu kan ngobrol gitu. Ya, mulai setengah 12 ngaos gitu kan. Pengumuman masih kene. Ya, mereman rokok. Namanya wudu. Jadi masuk tuh yang setinggalin. Itu kebiasaan kita apa-apa. Nah, jadi sunnah itu Bapak Ibu ya. Inilah kedudukan sunnah itu nanti menyempurnakan yang kurang. Ya, kedudukan yang sifatnya sunat itu, sholatnya, saum. Di saum kan ada saum sunat, Kemis, Senin Kamis, saum Syawal ya. Ya ayamul bid ya dan seterusnya. Kemudian ada juga di hari-hari Arafah ya. Nah, yang sedang haji tidak saum, tapi yang tidak berhaji maka ada saum Arafah ya. Kemudian juga di haji juga pelaksanaannya ada sunat juga. Sholat di belakang Ibrahim sunat. Ada tawaf sunnah kan gitu ya. Tawaf juga tawaf sunnah gitu Pak Ibu. Jadi menurut saya di semua proses ibadah itu Allah tempatkan gitu sunat itu untuk yang menyempurnakan apa yang kurang dari kita ya gitu. Karena Pak Ibu ya kita sholat wajib boleh jadi ada yang kurang dalam sholat wajib kita. Mungkin rukunya nggak sempurna, kiewe hungkul ruku itu ya tidak sampai gitu. Sujudnya mungkin tidak sempurna, ya tahiyatnya mungkin, bacaannya mungkin ada yang masih salah, tajwidnya gitu. Ya. Nah disempurnakannya oleh apa? Oleh hal-hal yang sifatnya sunat ini, rawatib terus mengiringi sholat ini, saum ini. Jadi dikuatkan. Nah yang kedua meneguhkan iman tadi. Ya, bahwa jangankan yang wajib yang sunnah pun dikerjakan dengan baik itu hebat, ya kan? Jadi lamun dina pekerjaan mah sunat itu apa ya? Jadi bukan hanya sebatas melaksanakan selesai pekerjaan, tapi memang pekerjaannya bagus gitu. Kan aya nu bisa ngetik ya hungkul, itu dirapihkeun, fontna tuh diatur, misalnya gitu. Nah itu kan berarti hal-hal yang sepele itu kadang ditinggalkan orang
gitu. Makanya sunat itu Bapak Ibu, menurut saya pribadi ya, itu betul-betul sebetulnya jalan untuk mencapai tangga makomat itu, diantaranya itu. Dan itu bagian dari kita terus berzikir pada Allah, karena tidak henti-hentinya tersambung gitu. Setelah sholat subuh istirahat sebentar, ada syuruk sebentar, ada duha panjang ya, orang bekerja, masuk zuhur, ada lagi sholat ya, setelah jam 2 gitu ya, kita lelah segala penat, jam 3 disegarkan lagi ya dengan air wudhu, hidroterapi, sholat lagi terus ya, menjelang asar nanti terus penat, pulang kerja, maghribnya wudhu lagi, cerah gitu Pak. Jadi itu sebetulnya obat agar tubuh kita tetap stabil ya, dengan air wudhu itu. Nanti ke isya juga begitu, apalagi tengah malamnya bangun, wah itu luar biasa. Jadi prosesnya itu salah satu urusan selesai, maka urusan lain dikerjakan ya gitu. Faida farog tafang sob wa ila rabbika fargob. Satu urusan selesai, datang lagi urusan yang lain. Satu pekerjaan selesai, muncul lagi pekerjaan lain. Itu dalam kaitan kita mendapatkan ridha Allah. Jadi meneguhkan iman Bapak Ibu. Lalu ini bukti cinta kita pada Allah ya. Kayak tadi kan, hal-hal yang sifatnya sunat itu dikerjakan ya, di saat orang hanya yang wajib saja, kita mengerjakan yang sunat-sunat. Nah itu hebat-hebat ya. Lalu bukti ittiba kepada Rasulullah ya. Apalagi Rasulullah Bapak Ibu ya, sunat di situ juga tidak hanya mencakup dalam hal ibadah, tapi yang tidak dalam konteks ibadah mahdoh pun itu kan juga sunnah Nabi ya. Misalkan Nabi makan bagaimana, Nabi berjalan bagaimana ya kan, Nabi berkomunikasi seperti apa, itu bagian dari sunnah yang mesti ditiru oleh kita, akhlaknya. Kan Nabi itu kalau makan dia sebelum makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang gitu, berhenti sebelum kenyang. Nah, orang kan agak bedanya gitu, ya ngemil lah gitu ya, terus gitu ya, makan terus-terusan, terus makan besar gitu kan. Nanti udah gitu tuh ketika makan juga kan, pas makannya enak masih terus ya 2 putaran musim gitu. Apa 2 putaran maka siga pemilu wae saya 2 putaran, nambah deh gitunya. Jadi kita susah memang kalau berhenti sebelum kenyang, rata-rata setelah kenyang kita berhenti ya. Nabi maksudnya gini lah, ukuran kenyang memang beda Bapak Ibu ya, tidak sama, sulit sebetulnya, tapi intinya kan di situ ada semacam tata cara lah ya. Rasul memberikan contoh gitu, jangan sampai terlalu kenyang makan itu ya. Apalagi setelah ibadah saum 30 hari kan kita dididik sebetulnya ya. Sudah bagus kan, berat badan berkurang gitu ya di saum itu. Pas sudah lebaran 3 hari kemudian menambah lagi berat badan. Secan sukses berarti saumnya gitu Pak ya. Nah jadi hal-hal semacam itu tuh sebetulnya bagian yang seperti sepele tapi itu menguatkan ya. Ittiba pada Rasul itu berat memang Pak, tidak bisa ya, apalagi dalam satu putaran 24 jam gitu ya. Cara sholat Rasul bagaimana berkomunikasi dan segala macam gitu Pak. Rasul tuh saya pernah baca ya, kalau dia sedang ngobrol, kemudian Rasul itu diajak ngobrol sama sahabatnya. Nah Rasul itu kan mendekat begini ya. Nah itu Rasul tidak pernah katanya cengkat ya, sebelum sahabatnya itu cengkat. Jadi sebelum sahabatnya begini, Rasul tuh masih begini mendengarkan. Sebegitu santunnya ya beliau itu berkomunikasi. Kurang makan henteu. Biasa we atuh. Sakitu orang mah nah gitulah cenah gitu. Nah, Rasul mah pasti kita tidak pernah katanya terlepas kepalanya sebelum sahabatnya itu melepas. Itu hebatnya Rasul dalam berkomunikasi. Contoh kecil aja gitu ya, hal sepele tapi etikanya luar biasa Rasul sampai begitu Pak. Jadi berkomunikasi, cara berjalan ya Rasul itu ya. Jadi ada masa-masa di mana berjalan tuh dia tidak cepat, tidak lambat Rasul itu ya, dan matanya itu nunduk begitu ya. Tapi sesekali dia melihat gitu. Ada si Rasul get Tokyo terus orang tanya kieu. Atau batur teh diharap teh nya ya jemaah haji satu angkatan, Pak
Kamana? Kewe, padahal mah bebaturannya atau gitu gitunya. Ada inilah batas-batasnya. Tidak begitu juga gitu. Ya. Wah, itu kalau kita ngikutin Bapak Ibu ya, satu hari ada buku ya, Sehari Bersama Rasul judulnya. Pas saya baca itu, wah dari mulai ibadah, komunikasi, cara makan, wah ternyata berat ternyata ya, nggak gampang gitu. Ya. Bahkan Rasul mah sampai ada riwayat begini Bapak Ibu, kalau makannya itu enak ya, dirasa enak itu beres makan tuh doanya tuh bukan hanya alhamdulillah, tapi alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran mubarakan. Itu katanya kalau ada riwayat ya, sahabat melihat Rasul tuh sangat nikmat katanya makan. Ya, sangat nikmat makan itu, dan setelah itu Rasul mah kadang gini Pak Bu, kalau dia disuguhi makanan terus kerasa keasinan, dihabiskan. Pernah itu riwayat Rasul tuh dikasih semacam buah gitu ya, itu dimakan, dihabiskan sama dia tuh. Sahabat itu nanya, ya Rasul, kenapa engkau tidak berbagi dengan yang lain? Nah, kata Rasul, makanan itu sangat asin, keasinan teuing gitu. Jadi supaya sahabatnya tidak merasa itu, karena kalau sahabatnya ngomong pasti itu dicela makanan itu, dan nanti mempermalukan tuan rumah. Katanya. Hebat ya Rasul. Nah, orang asin teuing, orang makan langsungnya diutahkan. Ya, air teuing nyumput dibungkus gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan. Tahu orangnya gitu Pak Bu, pami aya sambal gitu nya. Tah pete atau napi jengkol sebentar lagi salah. Aya sayur maiwa itu hamdan katsiran mubarakan. Kamu dibayar ku batur. Wah, bisa gratis ya. Wah, gratis malah lebih mantap lagi ya. Ada istilah begitu. Jadi ternyata 24 jam ya buku Sehari Bersama Rasulullah. Wah, itu berat ternyata. Enggak gampang gitu. Ya. Terutama dalam kaitan, kan Rasulullah menyebut istirahat, sholat itu istirahat ya. Istirahatnya Rasul itu sholat gitu. Jadi bukan healingnya Rasul itu sholat gitu. Bukan kemana jalan-jalan healing. Pak healing healing. Jadi Rasul itu ternyata healingnya itu sholat Pak. Jadi saya tuh kalau baca, gimana ya ini beliau kok bisa gitu ya. Di mana ada keruwetan, ada masalah tuh dia sholat. Jadi benar gitu dia mengamalkan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong, itu memang ada gitu. Rasul itu melaksanakan itu. Nah, jadi maksud saya mari Bapak Ibu dalam rangka menjaga kemabruran ya, upaya kita adalah zikrullah ini. Tapi zikir ini ternyata kan hati, lisan, dan perbuatan. Nah, pada perbuatan itu ternyata Allah sudah menyediakan cara ya, menyiapkan caranya gitu. Ya, yaitu dengan mengerjakan hal-hal yang sunat gitu. Yang itu ternyata membantu mencapai makomat ya. Begitu, sebagaimana kita sholat di belakang makom Ibrahim, itu dicapai makomat itu. Terus dari mulai sikap sabarnya, bersyukurnya, sederhananya ya, zuhudnya, terus begitu ya, sampai betul-betul mengingat Allah. Jadi setiap perjalanan, di setiap apapun tuh Allah teringat, Allah gitu ya. Di mobil, saat kita sedang rapat, saat kita sedang dalam kerumunan, itu Allah gitu ya. Jadi yang diingat itu. Bahkan ketika kita bangun tidur Bapak Ibu, ada sebetulnya amalan yang sebanding dengan tahajud. Jadi hadisnya itu, kalau kita terbangun di malam hari ya, kemudian dia mengingat Allah dan membaca ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, itu pahalanya sama seperti tahajud. Hanya kali bejakeun. Hanya kali bejakeun. Tah gitunya jadi teh eta we. Kenapa ulah dibocorkeun ke udah. Tapi ada memang, coba aja Bapak Ibu cek lah, hadisnya itu ada kok. Ya. Mula yang yang amatir ya. Kalau pronya kayak begitu. Ada itu Bapak Bu. Jadi itu saya dapat ketika haji itu. Ketika haji. Jadi pada saat kan kami di Masjidil Haram geuning Pak besok aya kumpulan-kumpulan halakohnya.
amun setelah maghrib tuh ada kajian nih. Syekh nanti anak kursi nih, wah hebat kursi. Nah itu saya pernah nyobain itunya, dengar pakai bahasa Arab memang ya cerita. Oh ternyata ada hadis itu. Saya baru, oh masya Allah hebat. Benar kita bang, saya orang amalkan pas jam 1:30 aja, jam 2 aja keladakannya banget ya, subhanallah. Sarwa jeung saat tahajud sekali. Nah, matanya ku ilmu Pak Bu, segala-gala kayaknya ilmu. Iya, sebagaimana kan kata Rasul, siapa yang bisa menghatamkan Quran katanya ya dalam 1 hari. Kan sahabat baringung. Nah, Sayyidina Ali kan membacanya surat Al-Ikhlas 3 kali, dianggap sama seperti pahalanya nilai seperti baca Quran 30 juz, bayangkan. Ya. Gitu. Hatam. Asaran atau kira tadi asar betul. Tadi asar hatam, efeknya membaca kulhu 3 kali. Taku ilmu memang babunya ada yang begitu. Nah, jadi ittiba kepada Rasulullah itu bukan hal yang mudah. Tapi disinilah makomat itu, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW terutama ya. Nah berikutnya Bapak Ibu membangun kualitas diri ya. Jadi makomat itu kan sebanding ya, begitu ya, linear lah, sebanding dengan prosesnya kita membangun jati diri kita, kualitas diri gitu. Karena kalau kita menjaga hal-hal yang sunat ya, saum yang sunat, salat yang sunat itu dijaga begitu ya. Kemudian amal-amal soleh yang sifatnya sunat juga dijaga ya, yang sunnah muakkadah yang diutamakan kayak salat Jumat tuh. Salat Jumat itu yang sunat muakkadah itu setelah ba'da salat Jumat Pak Bu. Ya, ulah salam gajleng keluar gitu kan, sok aya nu kitu. Ya. Kita kebiasaan Pak, pas ke Mekah itu bingung rek ngajeleng kumaha batur encan. Makaning pinuh diharapnya hese ka tukang, jadi wes cicing heula gitu. Baca doa enggak, zikir enggak, baca Quran enggak, sayang yang gitu ya. Sudah haji umroh tapi aduh ya Allah kualitasnya belum kebentuk, sayang gitu ya. Padahal haji umroh tidak ada doa yang khusus ya sebetulnya, tapi lebih kepada apa yang kita pahami, ingat gitu. Nah jadi salat sunat itu juga pada akhirnya yang sunnah itu adalah membentuk kepribadian Pak Bu. Jadi kualitas diri kita ya, ya nanti akan terus, karena kan begini, ya yang wajib aja, yang sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib gitu ya, dia sudah terbangun Bu Pak, kualitasnya itu ya, dengan yang sunnah itu menjadi orang yang sabar, orang yang taat, orang yang secara akhlak, ketinggian ilmu terus begitu dicapai makomat ya. Itu sebabnya ketika di belakang makom Ibrahim itu kan kita berjanji sebetulnya Bapak Ibu ya, pada saat sudah tawaf selesai kan nanti kan dikomando kan sama pembimbing tuh, ke kanan keluar. Tapi dinya mulai kan posisinya di belakang makom Ibrahim atau di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Apa namanya di situ? Multazam ya, doa di multazam. Tapi itu kena diukurnya 11 cm ya kan. Dan mau mungkin lah, wah orang padat gitu. Pokoknya Bapak Ibu masuk ke situ, sholat masing-masing dimanapun Bapak Ibu sok langsung sholat gitu kan, instruksi kita tuh ya. Nah itu disitulah pada saat di makam Ibrahim tuh, Allahu Akbar, ya Allah hari ini aku berjanji bersumpah gitu ya, mengambil Nabimu Ibrahim sebagai uswah, sebagai model, sebagai figur saya ya Allah. Hari ini ya Allah ya, berikan aku kemantapan iman, berikan aku perlindungan ya Allah ya, gitu ya. Saat ini ya Allah aku serahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Allahu Akbar. Wah itu sudah antara dia dengan Allah saja, udah komunikasi penting gitu ya, gitu. Terus itu kan beres berdoa sebanyak mungkin ya, berdoa sambil melihat Ka'bah ya, sampai kita rindu menetes air mata. Ya Allah hari ini aku hadir, aku datang, aku penuhi panggilanmu ya Allah hari ini. Wah itu aja setelah 10 tahun menunggu. Abdi pas cadangan kumahanya insyaallah Bu. Masuk ayahnya tanya lagi, aduh ibu nu cadangan ya Bu, ayana jemaah Pusdai itu kemarin cadangan berapa Bu? 12 orang ya? 12 orang. Tiap kali kita adain manasiknya ngacung deh si bapak. Pak Abi cadangannya, Pak Abi ke rumah, insya Allah Pak doanya aja yang mantap, mudah-mudahan terbawa
Ya, karena kan cadangan mah karena perjanjian kan dengan Kemenag, silakan melunasi tapi belum tentu berangkat. Itu tanda tangan Pak prioritas materai, nggak boleh menuntut gitu, nggak boleh menuntut. Tapi dibolehkan untuk melunasi, karena kalaupun tidak terbawa tahun ini, tahun depan sudah pasti dia masuk porsi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada